Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisy Fitri Azara dengan NIM 1911270034, semester 5B, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali makalah kelompok 5 yang berjudul Gangguan Mental atau Mental Disorder dengan mata kuliah Patologi Sosial yang diampu oleh dosen Pak Sepri Yunarman MSI. Pengertian gangguan mental atau gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku atau psikologis seseorang yang secara khas berkaitan dengan gejala penderitaan atau perusakan satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Secara lebih luas, gangguan mental dapat didefinisikan sebagai bentuk penyakit, gangguan, dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental yang disebabkan oleh kegagalan mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimulus eksternal dan ketegangan sehingga muncul gangguan fungsional atau struktural dari satu orang atau sistem kejiwaan atau mental seseorang. Ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa: yang pertama, adanya perasaan cemas dan perasaan tegang di dalam diri. Yang kedua, merasa tidak puas terhadap perilaku diri sendiri. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap problem yang dihadapinya. Yang keempat, ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif di dalam menghadapi problem. Selanjutnya yaitu macam-macam gangguan mental atau mental disorder. Gangguan mental memiliki rentang yang lebar dari yang ringan sampai yang berat. Secara ringkas, gangguan mental dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada gangguan emosional, psikopatologi. Yang ketiga, sakit mental. Keempat, gangguan mental. Kelima, gangguan perilaku. Yang keenam, gila. Kemudian yaitu faktor penyebab timbulnya gangguan mental. Yang pertama, faktor organis. Misalnya, terdapat kerusakan pada otak dan proses demensia. Yang kedua adalah faktor psikis dan struktur kepribadiannya yang mengakibatkan ketidakkeseimbangan mental dan disintegrasi kepribadiannya. Yang keempat, ciri-ciri gangguan mental. Yang pertama yaitu karakteristik individu yang mengalami gangguan mental tampak dari perubahan yang berulang dalam pikiran, daya ingat, persepsi, dan daya tilikan yang bermanifestasi sebagai kelainan bicara dan perilaku. Perubahan ini menyebabkan tekanan batin dan penderitaan pada individu dan orang lain di lingkungannya. Perubahan perilaku menyebabkan gangguan dalam kegiatan sehari-hari, efisiensi kerja, dan gangguan dalam bidang sosial lainnya. Selanjutnya yaitu kesehatan mental. Pengertian kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap dan menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Ciri-ciri orang sehat mental yaitu kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain, memiliki filsafat atau pegangan hidup. Selanjutnya yaitu kesehatan mental dalam pandangan Islam. Ada 3 hal penting untuk memahami konsep kesehatan mental di dalam Islam. Pertama, pembahasan mengenai dimensi psikis dan spiritual. Kedua, pembahasan mengenai dialektika hubungan manusia yang terdiri atas hubungan manusia dengan dirinya, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.